Selamat datang Yorobun. Kali ini saya akan membahas tentang patofisiologi nefropati diabetik. Sebelum kita membahas tentang nefropati diabetik lebih lanjut, kalian harus tahu dulu apa sih nefropati diabetik itu? Nah, nefropatik diabetik adalah jenis penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes. Penyakit ini dapat terjadi pada penderita diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2. Makin lama seseorang menderita diabetes atau adanya faktor resiko lain seperti hipertensi, makin tinggi juga risikonya terserang nefropati diabetik ini. Selanjutnya, gejala nefropati diabetik. Gejalanya meliputi frekuensi buang air kecil meningkat atau sebaliknya, gatal-gatal, hilang nafsu makan, insomnia, lemas, mata bengkak, mual dan muntah. Gejala yang berikutnya, pembengkakan pada lengan dan tungkai, sulit berkonsentrasi, serta terdapat protein dalam urin dan urinnya berbusa. Nah, selanjutnya penyebab nefropati diabetik. Di sini saya akan menjelaskan penyebab nefropati diabetik. Nefropati diabetik terjadi ketika diabetes menyebabkan kerusakan dan terbentuknya jaringan parut pada nefron. Nefron sendiri adalah bagian ginjal yang berfungsi menyaring limbah dari darah dan membuang kelebihan cairan dari tubuh. Selain menyebabkan fungsinya terganggu, kerusakan tersebut juga membuat protein yang disebut albumin terbuang ke urin dan tidak diserap kembali. Selain kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia dan tekanan darah tinggi atau hipertensi yang tidak terkontrol, faktor lain yang dapat meningkatkan risiko nefropati diabetik adalah merokok, menderita diabetes tipe 1 sebelum usia 20 tahun, menderita kolesterol tinggi, memiliki berat badan berlebih atau obesitas, memiliki riwayat diabetes dan penyakit ginjal dalam keluarga, serta menderita komplikasi diabetes lain seperti neuropati diabetik. Selanjutnya, ada bahan makanan yang harus dibatasi oleh penderita nefropati diabetik seperti es krim, tepung-tepungan, alkohol, mie, garam, junk food, selai, dan yang lain-lain. Mengapa penderita nefropati diabetik harus mengurangi konsumsi garam? Karena ketika penderita nefropati diabetik mengkonsumsi garam yang berlebih, maka akan menyebabkan hipertensi, di mana tadi dijelaskan bahwa hipertensi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan nefropati diabetik tersebut. Dapat dilihat pada gambar ini, jika pada urin seseorang terdapat atau terdeteksi protein dan hasilnya positif, maka seseorang tersebut dinyatakan menderita nefropati diabetik yang jelas dan akan menentukan jumlah ekskresi protein. Lalu jika sudah, maka seseorang tersebut akan memulai terapi. Jika hasilnya negatif, seseorang tersebut harus tes dalam jangka waktu yang berkala untuk memastikan dia benar-benar negatif. Pencegahan nefropati diabetik dapat dihindari dengan cara memperbaiki gaya hidup melalui langkah-langkah sederhana seperti menangani diabetes dengan benar. Penanganan diabetes yang benar dapat menunda atau bahkan mencegah nefropati diabetik. Selanjutnya, menjaga tekanan darah dan kesehatan secara umum. Individu dengan faktor resiko nefropati diabetik disarankan untuk rutin mengunjungi dokter guna mewaspadai tanda-tanda kerusakan ginjal. Selanjutnya, ikuti petunjuk penggunaan obat, gunakan obat dengan benar,
khususnya bila pasien nefropati diabetik mengonsumsi obat pereda nyeri, golongan obat antiinflamasi non-steroid. Penggunaan obat yang tidak sesuai petunjuk bisa memicu kerusakan ginjal. Selanjutnya, menjaga berat badan ideal. Lakukan olahraga rutin beberapa hari dalam seminggu agar berat badan ideal tetap terjaga. Bagi penderita obesitas, konsultasikan dengan dokter mengenai cara menurunkan berat badan yang tepat. Dan yang terakhir, berhenti merokok. Rokok dapat merusak ginjal dan memperparah kondisi ginjal yang sudah rusak. Komplikasi lain akibat nefropati diabetik yang dapat berkembang secara bertahap dalam hitungan bulan atau tahun antara lain luka terbuka di kaki, anemia atau kekurangan sel darah merah, kenaikan kadar kalium dalam darah atau hiperkalemia secara mendadak. Yang terakhir, retensi cairan yang dapat memicu pembengkakan di tangan, kaki, atau paru-paru atau edema paru-paru. Sekian penjelasan dari saya tentang patofisiologi nefropati diabetik. Semoga dapat membantu Anda dalam mengetahui penyakit nefropati diabetik tersebut. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.